saya Veronica Indrawati. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu proses pengolahan makanan yang dilakukan oleh organ tubuh untuk diserap nutrisinya menjadi suatu energi. Kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan. Nah, organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama itu gigi, yang kedua itu lidah, dan yang ketiga itu kelenjar ludah. Nah, gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian, lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan serta mengecap rasa makanan. Dan yang ketiga itu kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan saliva yang dapat melicinkan makanan sehingga mudah ditelan dan menghasilkan enzim petialin. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Dan pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan tempat untuk menampung makanan. Nah, di dalam lambung ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada kardiak, yang merupakan bagian berbatasan langsung dengan kerongkongan. Yang kedua ada fundus atau bagian tengah lambung, dan yang ketiga itu ada pilorus atau bagian berbatasan langsung dengan usus 12 jari. Nah, di dalam lambung ini terdapat beberapa enzim seperti HCl, pepsin, dan enzim renin. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdapat jonjot-jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus halus ini ada 3 bagian penting. Yang pertama itu ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga itu ada ileum. Nah, adapun beberapa enzim yang terdapat dalam usus halus yaitu lipase, maltase, dan laktase. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi penyerapan kembali air. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat 2 bagian utama. Yang pertama appendix atau usus buntu, dan yang kedua itu rectum. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan poros pembuangan feses. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan itu ada 3. Yang pertama itu kelenjar ludah, yang kedua itu kelenjar pankreas, dan yang ketiga itu kelenjar hati. Kelenjar ludah itu berfungsi untuk menghasilkan saliva dan dapat menghasilkan enzim petialin. Yang kedua itu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu dapat menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti enzim yang terdapat dalam lambung dan juga usus halus. Yang ketiga itu hati. Hati ini terdapat kantong empedu. Kantong empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak, dan juga hati berfungsi untuk menetralisir racun. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit atau gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Penyakit yang pertama itu adalah diare. Diare adalah suatu penyakit pada sistem pencernaan, biasanya ditandai dengan rasa mules. Yang kedua itu penyakit MAH. Penyakit MAH ini hampir dialami oleh semua orang, yaitu penyakit yang terdapat dalam lambung yang ditandai dengan rasa perih. Kemudian penyakit yang ketiga itu penyakit sariawan. Penyakit sariawan ini penyakit yang terdapat dalam organ mulut yang ditandai dengan adanya luka. Terus yang terakhir itu penyakit malnutrisi. Malnutrisi itu merupakan suatu penyakit karena kekurangan gizi.